Kami sangat bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu selalu ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kami. Tiap kali kami meninggikan nama Yesus, segala beban berat kami terlepas Tuhan. Ada kebebasan di dalam hadirat-Mu, ada pertolongan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar semua kami yang datang pada siang hari ini, Tuhan Kau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Kau tidak melewatkan kami seorang pun. Dan kami semua pulang dengan jamahan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan keselamatan, bahkan dengan kesembuhan yang kami perlukan Tuhan. Hari ini biarlah mujizat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Karena Tuhan kami yang tidak berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya Kau tetap sama Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Kami mau diajari oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami juga bersatu hati menolak segala pekerjaan setan, segala pekerjaan roh jahat dan penipu tidak bisa menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus berlaku bagi kami semuanya. Hanya Roh Kudus Allah yang bekerja dalam kuat kami. Kami terima pertolongan daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sukacita Tuhan kami sambut firman-Mu. Dan semua kita yang bersukacita berkata amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Lebih kuat lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara bersukacita? Amin. Kita sangat bersukacita. Kita boleh beribadah bersama tiap hari Minggu. Amin. Hari ini firman Tuhan berkata, engkau penting bagi Tuhan. Saudara penting bagi Tuhan. Kita semua penting bagi Tuhan. Mari sahabat dulu kiri dan kanan kita katakan, engkau penting bagi Tuhan. Sekali lagi buka belakang kita, engkau penting bagi Tuhan. Dengan sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara, semua orang di dunia ini menganggap dirinya penting, setidaknya dalam satu waktu atau dalam satu kapasitas tertentu. Namun apapun yang dianggap oleh manusia, apa yang dianggap Tuhan itulah yang benar. Karena ada juga orang menganggap dirinya penting, ternyata dia adalah musuh Tuhan. Saya bacakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-9. Seseorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Jadi Simon ini berlagak menjadi seorang yang sangat penting karena dia melakukan sihir, karena dia memiliki kuasa. Sayangnya kuasanya itu datang daripada setan. Kita semua yang ada di tempat ini, kita sudah selamat, kita sudah lahir baru, kita tinggalkan, kita putuskan hubungan dengan semua kuasa setan. Kita tidak ada urusan dengan kegelapan. Kita mau berada di pihak Tuhan. Amin. Karena semua kuasa-kuasa kegelapan itu melawan Tuhan. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau di pihak Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Jadi siang hari ini, biar melalui firman Tuhan disampaikan, kita ingat bahwasanya kepada Tuhan kita semuanya penting. Kalau mungkin ada kita tadi datang dengan perasaan sedih, kesepian, atau berpikir kita sudah capek mengikut Tuhan, sudah lama melayani Tuhan, tapi kelihatannya kurang ada orang yang peduli kepada kita. Siang hari ini dengarkanlah firman Tuhan. Saudara penting bagi Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Katakan amin. Di dalam buku Kejadian 12 ada seorang bernama Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang percaya. Kepada Tuhan Abraham sangat penting untuk apa? Untuk diberkati. Karena kalau kita buka Kejadian 12 ayat 1, 2, 3, di situ Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Saudara, kita keturunan Abraham. Saudara juga penting di mata Tuhan untuk diberkati Tuhan. Jangan lupa bagian berikutnya, kenapa Tuhan mau memberkati Abraham?
kesepian, terlantar, tidak ada yang peduli, buang jauh-jauh tipu daya setan. Kalau Tuhan peduli, itu lebih daripada cukup. Kalau Tuhan menganggap saudara penting, itu lebih dari seluruh dunia menganggap saudara penting. Karena apa yang dianggap Tuhan, itulah yang benar, itulah yang berkuasa. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16, kita semua suka ayat ini, jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini saudaraku, maksudnya saudara, manusia yang tinggal di dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sepenting itulah saudara di mata Tuhan. Seberharga itulah saudara di mata Tuhan. Kalau dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, ketika kita masih seteru, ketika kita masih musuh Allah, ketika kita masih berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Tuhan Yesus. Sebegitulah pentingnya saudara. Itu sebabnya siang hari ini mari kita sukacita. Karena kita tahu siapa kita di mata Tuhan. Karena kasihnya kepada kita, dia turun ke dunia, dia berikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Kalau saudara sendiri telah mengalaminya, saudara yang ada di tempat ini yang sudah lama ikut Tuhan, setelah Tuhan menyelamatkan saudara, banyak sekali di antara saudara sudah sangat diberkati Tuhan. Siapa bisa bersaksi bahwa dia sudah sangat diberkati Tuhan? Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan saya juga tahu banyak di antara saudara dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Bahkan mungkin saudara sendiri pun takjub, saudara dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, saudara dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain lagi, saudara dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tempat saudara bekerja, menolong banyak orang melalui di bidang mana saudara tiap-tiap hari bekerja. Saudara telah melakukan banyak hal-hal besar, banyak hal-hal penting bagi Tuhan. Dan siang hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, itu semua kita peroleh dari Tuhan. Jangan ada kita yang menyombongkan diri. Dalam buku 1 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa kau memegahkan diri seolah-olah kau tidak menerimanya? Jadi semua yang kita terima, sekali lagi, semua, mari katakan semua. Semua saudara terima. Kalau saudara cantik, itu dari Tuhan. Kalau saudara pintar, itu dari Tuhan. Kalau saudara datang kemari sudah punya kendaraan, itu pun berkat dari Tuhan. Kalau saudara bisa berhasil dalam pekerjaan saudara, itu dari Tuhan. Kalau saudara sudah berkeluarga dan memiliki keturunan yang sehat dan perkasa, itu dari Tuhan. Kalau saudara punya nama baik, punya kedudukan di dalam masyarakat, itu dari Tuhan. Kalau saudara seorang PKS pimpin sektor yang berkemenangan yang berhasil dalam pelayanan, itu pun dari Tuhan. Jangan kita memegahkan diri seolah-olah kita tidak menerimanya, seolah-olah itu karena kuat dan gagah kita. Jangan. Tapi biarlah kita mengakui, menyadari semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Apapun kelebihan saudara, apapun hal besar yang sudah saudara lakukan, apapun kehebatan saudara, hal-hal penting yang saudara perbuat bagi Tuhan, sadarilah itu semua datang dari Tuhan. Biar kita tetap rendah hati, kita tidak mau sombong saudaraku, karena Tuhan melawan orang sombong. Mari kita buka Alkitab kita dari buku 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 29. Saudara sukacita membaca firman Tuhan? Kita baca sama-sama. Sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 29. 1, 2, 3 ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik
Kita bukan orang yang paling hebat atau paling berhikmat di tengah-tengah masyarakat, tapi Tuhan pilih saudara. Kita tadinya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan panggil kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi kerajaan sorga. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau dipakai olehnya. Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau dibentuk olehnya. Sama seperti banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini. Pada awalnya mereka bukan siapa-siapa. Bahkan mereka melakukan banyak sekali dosa atau memiliki banyak kekurangan dan kelemahan dalam karakter mereka. Tapi karena mereka mau dipakai Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, mereka menjadi orang-orang penting, orang-orang melakukan hal-hal luar biasa yang dulunya sangat tidak baik kehidupannya. Beberapa contoh adalah Yakub. Yakub dari namanya pun penipu, saudara, dan memang dia menipu. Tapi kemudian dia menjadi Israel. Musa, bagaimanakah hidup Musa? Dia membunuh. Siap membunuh dia lari. Seorang DPO masuk daftar pencarian orang. Tapi Tuhan pakai luar biasa menjadi pembebas bangsa Israel. Bahkan hatinya berubah. Sehingga Alkitab mengatakan dia orang yang paling lembut. Tidak ada yang hatinya lebih lembut daripada Musa. Rahab, seorang perempuan yang tidak baik, seorang PSK. Gideon, di dalam Alkitab, seorang penakut, seorang pengecut. Jesaya, seorang yang najis bibir, tidak baik ucapannya. Atau pemurid-murid Tuhan Yesus, kebanyakan dari antara mereka bukanlah orang-orang profesional atau orang-orang terpelajar dan didik, tidak. Mereka adalah orang-orang nelayan. Nah, kalau orang-orang buruh kasar, saudara. Rasul Paulus sekalipun masa lalunya adalah seorang pembunuh, penganiaya. Tapi mereka semuanya dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara juga demikian di dalam nama Yesus. Masing-masing saudara penting di mata Tuhan. Hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan yang luar biasa, Bapak Morris Serulo pernah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam doanya itu, karena dia sangat rindu dipakai Tuhan. Pada waktu itu pelayanannya belum sebesar sekarang, belum mendunia sekali seperti sekarang. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu. Pakailah Aku Tuhan. Biarlah aku menjadi seperti Musa. Lalu Tuhan bilang, seperti Musa? Ya Tuhan, aku mau seperti Musa. Musa itu pada waktu dipanggil pertama kali tidak mau dia. Oh gitu ya Tuhan. Kalau gitu aku tidak maulah seperti Musa. Karena aku mau Tuhan. Pertama kali Kau panggil aku mau. Kalau begitu Tuhan, aku mau seperti Abraham Tuhan. Sangat beriman. Bapa orang beriman. Jadikan aku seperti Abraham Tuhan. Lalu Tuhan menjawab lagi, kamu jadi seperti Abraham. Abraham itu istrinya pun dikasihnya sama orang demi menyelamatkan hidupnya. Oh aku gak mau Tuhan, kalau ada orang mau mengganggu istriku, langkahi dulu mayatku. Oh, dia berdoa lagi, beginilah Tuhan, aku tahu aku mau seperti Daud Tuhan, seorang pemuji dan penyembah. Bahkan Alkitab mengatakan dia orang yang berkenan di hatimu. Jadikan aku seperti Daud Tuhan. Tuhan pun berkata seperti Daud. Daud itu mengambil istri orang lain, dia berzina, lalu dibunuhnya suaminya. Aku gak mau Tuhan. Akhirnya dia berdoa, kalau begitu jadikan aku seperti seorang Morris Serulo yang Kau kehendaki Tuhan. Maka jadilah dia seorang hamba Tuhan Morris Serulo yang memberkati dunia. Saudara pun demikian. Saudara hanya perlu menjadi saudara yang dikehendaki Tuhan. Saudara penting bagi Tuhan, ada panggilan Tuhan yang khusus bagi saudara. Ada maksud Tuhan bagi saudara. Saudara tidak kebetulan lahir di dunia ini, masuk ke dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di dalam tubuh Kristus ini ada bagian saudara, ada tugas saudara, ada panggilan saudara, dan itu panggilan yang penting yang akan memberi dampak untuk kebenaran. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang beri kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya saudaraku, yang penting kita mau dipakai Tuhan.
Seperti hari ini, karena nanti sore ada KKR Medan Baru, saya lihat sudah ada kursi-kursi ya. Tepuk tangan bagi Tuhan ini. Karena Tuhan tidak apa-apa, tepuk tangan untuk KKR Medan Baru. Kalau perlu kita semua datang juga hari ini, amin. Sama-sama Hermina Hall, kita tabur di Medan Baru. Nanti minggu depan kita juga tuai di Medan Tuntungan. Haleluya. Tapi misalnya saya mau kasih contoh kepada saudara, ini ada kursi-kursi saya lihat yang beda dengan kursi kita. Jadi mungkin nanti sore yang boleh duduk di sini hanya orang-orang penting. Itu menurut anggapan manusia. Karena dianggap yang penting, dianggap lebih dari yang lain, dipisahkanlah duduknya. Tapi tadi kita sudah dengar, bukan apa pandangan manusia yang penting, apa pandangan Tuhan yang penting. Jadi kita sekarang lihat menurut firman, bagaimana yang penting itu. Kita sudah beberapa minggu ini belajar mengenai pikiran Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Jadi mari kita lihat, menurut pikiran Tuhan, apa sih yang penting? Supaya apa yang penting bagi Tuhan, penting juga bagi kita. Amen. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3, bukalah Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang sangat penting bagi kita adalah kita tahu Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Tidak ada gunanya kita beroleh seluruh isi dunia ini tetapi jiwa kita binasa. Itu sebabnya pastikan pada hari ini yang sangat penting adalah keselamatan jiwa saudara. Kita tahu kalau kita kehilangan uang, kalau pulang dari tempat ini, saudara pergi ke rumah makan di salah satu jalan ini, tapi kemudian saudara teledor, waktu saudara bayar, saudara keluarkan dompet dari tas saudara, katakanlah ibu-ibu, pas pulang ketinggalan dompetnya, hilang uang, hilang kartu kredit, itu kehilangan yang sangat besar. Dengan rahmat Tuhanlah ibu bisa tetap sukacita. Kemungkinan besar akan bersedih hati. Tapi lebih daripada itu, kehilangan lebih besar adalah kehilangan kesehatan kita. Kita rela memberikan semua uang kita supaya umur kita bisa tetap bertambah. 1 hari lagi pun jadi, 1 minggu lagi pun jadi, 1 bulan lagi pun jadi. Karena kesehatan lebih penting dari semua harta. Tapi di atas itu semua, jangan sampai kita kehilangan yang terpenting, kehilangan keselamatan jiwa kita. Siang hari ini, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang, yang belum pasti akan keselamatan jiwa Bapak Ibu Saudara, yang berkata, kalau siang ini saya dipanggil Tuhan, saya belum yakin sorga menjadi milik saya belum yakin dosa-dosa saya diampuni sepenuhnya. Siang hari ini, pastikan keselamatan jiwa saudara. Pastikan saudara berdamai dengan Tuhan. Pastikan saudara menerima Yesus dalam hati saudara dan memiliki kepastian, keyakinan semua dosa saudara diampuni. Itulah yang sangat penting. Dan bagi kita yang sudah memiliki kepastian itu, mari kita beritakan kepada sebanyak-banyaknya orang. Seberapa penting pun kita menghidupi hidup kita dan mencari nafkah, adalah lebih penting untuk mengabarkan berita Injil, berita keselamatan Yesus yang sudah mati bagi dosa umat manusia. Amin. Apa yang penting bagi Tuhan, penting bagi kita. Di dalam ayat yang lain, yakni 1 Korintus 16 ayat 9, apalagi yang penting menurut Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 9, saya bacakan. Ini Paulus yang mengatakannya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi Paulus berkata, banyak penentang, tapi aku tidak menyerah. Aku akan tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penting. Saya menumbuhkan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, bahkan di dalam keluarga, ada banyak penentang, ada banyak persoalan.
menyerah. Dan kepada kiri kanan, jangan menyerah melayani. Itu pekerjaan yang besar dan penting. Amin. Dan ini sesuai dengan firman di dalam Matius 6 ayat 33. Berapa banyak di sini tahu Matius 6 ayat 33? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Mari tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kita perlu mencari dahulu pekerjaan kita, nafkah kita, baru semuanya ditambahkan pada kita. Amin. Tidak, puji Tuhan, ternyata tidak mengantuk. Haleluya. Kita perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Saudaraku, sama seperti seorang duta besar di satu negara, dia akan berusaha mempromosikan negerinya di tempat di mana dia tinggal itu. Dia akan berusaha menyatakan bahwa negerinya adalah tempat yang baik. Amin, saudara. Kalau ada duta besar Indonesia di negara Swedia, di mana saja lah di seluruh muka bumi ini, mereka kan kerja keras untuk mengatakan Indonesia pariwisata yang nomor 1. Banyak sekali tempat-tempat eksotis dan lain sebagainya. Dan kalau dia sungguh-sungguh berhasil mempromosikan Indonesia, saya katakan di negara itu, apapun kebutuhan duta besar itu, saya yakin Bapak Presiden kita yang terkasih, Bapak Jokowi, akan memenuhi kebutuhan. Saudara juga duta besar. Saudara duta besar di kota Medan, di Indonesia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saudara bilang duta besar siapa? Duta besar kerajaan sorga. Tugas saudara adalah membesarkan kerajaan sorga, memberitakan Tuhan Yesus. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Maka apapun yang saudara butuhkan pasti ditambahkan kepada saudara. Katakan amin semuanya. Amin, saudaraku. Berapa banyak di sini sadar dia adalah duta besar kerajaan sorga? Amin. Jadi itu penting bagi Tuhan, penting juga bagi kita, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, jadi dalam hal untuk menjadi orang penting bagi Tuhan, kita harus kenal firman Tuhan. Kalau kita tidak baca ayat tadi Matius 6:33, kita tidak baca buku Korintus tadi, kita tidak mengerti. Oh, itu rupanya kehendak Tuhan bagi saya. Itu rupanya pikiran Tuhan. Itu rupanya yang penting bagi Tuhan. Sebabnya hari ini, kalau kita kurang membaca firman, mari kembali suka membaca firman. Kalau kita mau menjadi orang yang penting bagi Tuhan, kita harus kenal firman Tuhan. Dari situ kita kenal kehendaknya. Lalu setelah kita kenal kehendaknya dan tahu kehendaknya, kita mau mengerjakannya. Karena tahu banyak hal, tidak mengerjakannya, tidak begitu banyak bedanya Bapak Ibu. Tapi tahu satu hal saja dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu membawa banyak perubahan. Pada waktu kita selamat, kita sudah belajar ini pada minggu-minggu yang lalu dalam firman Tuhan pikiran Kristus. Roh kita lahir baru, tapi tubuh kita ini tetap sama. Kalau tadinya kulit kita hitam, atau tidak langsung jadi putih. Sama dengan pikiran kita. Pada waktu kita lahir baru selamat, pikiran kita ini masih pikiran yang lama. Itu sebabnya kita perlu membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan tiap hari. Kalau buku Roma 12 ayat 2 mengatakannya, Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kadang-kadang ada hal yang baik, tapi belum tentu itu betul-betul berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakanlah hari Minggu seperti ini, tiba-tiba kita mendapat berita bahwasanya ada sanak saudara kita, famili kita yang akan berkunjung ke rumah. Apakah baik menjamu dia? Baik. Apakah baik menyiapkan waktu untuk dia? Baik. Karena itu menyatakan
sempurna. Tapi kalau pikiran kita dibaharui oleh firman, kita bisa tahu yang baik, kehendak Allah dan yang sempurna. Datang pemilih saudara, saudara bawa sama-sama beribadah. Biarkan dia terima mujizat terbesar, lalu pulang dari ibadah, saudara jamu dia. Saudara berkorban untuknya. Dalam melakukan kehendak Allah, melakukan yang sempurna, kerap kali tidak sesuai dengan daging kita. Karena daging ini suka jalan pintas, suka yang gimana enaknya aja, gimana gampangnya aja. Kan nggak apa-apa, yang namanya ibadah minggu tiap minggu kan ada. Kalau sekali saja tidak ibadah, Tuhan kan nggak pemarah, tetapi pemurah, nggak apa-apa. Jangan demikian. Untuk melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, kita perlu menyangkal diri, artinya mematikan manusia lama, mematikan daging kita yang mau enaknya saja, yang sedikit-sedikit buat alasan kan nggak apa-apa. Semua orang pun melakukannya, Tuhan pun mengerti. Jangan saudara. Lukas 9 ayat 23 jelas mengatakan, tadi kita buka kita bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-9 ayatnya ke-23. Bapak Ibu siap sedia untuk membacanya? Amin. Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Berapa banyak di sini mau mengikut Tuhan? Semua kita mau. Amin. Hanya di dalam Tuhanlah ada kepuasan, ada berkat yang sejati. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kalau mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari Minggu. Amin. Luar biasa. Kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Amin. Amin saudara. Iya dong, mandi aja tiap hari, makan pun tiap hari, menyangkal diri pun tiap hari, pikul salib pun tiap hari. Karena memang tiap hari sebelum kita pulang ke surga, sebelum kita mengenakan tubuh yang baru, kita akan selalu digoda oleh setan, digoda oleh kehendak daging kita sendiri. Kalau misalnya hari ini hujan, daging saudara pasti akan berseru, tidur. Apalagi kalau siang hari yang kebaktian 2 itu selalu lebih besar mahkotanya menurut saya. Gak ada teologianya, tapi menurut saya. Kenapa? Karena semua ibadah 2 siang-siang tergoda untuk tidur karena panas. Tapi kita sangkal diri. Kita matikan kehendak daging. Tidak, aku mau dengarkan firman. Aku mau beribadah sungguh-sungguh. Aku mau fokus. Aku mau buat hatiku sebagai tanah yang subur. Aku akan diberkati. Itu dia memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib artinya mati daging kita, mati manusia lama kita. Kalau zaman dahulu saudaraku, kalau seorang hukuman sudah sampai kepada memikul salib, tidak ada jalan keluar, mesti mati di salib. Nggak ada tuh pikul salib lalu dia nggak mati, nggak ada. Kalau sudah pikul salib artinya harus mati. Demikian kita juga, Tuhan jelas berkata dalam Lukas 9 ayat 23 tadi, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi tiap hari kita mematikan daging kita. Bagaimana caranya? Aku tidak sanggup. Betul. Dulu pada waktu kita belum selamat, kita tidak sanggup. Ada nurani kita tidak sanggup melawan godaan daging, godaan iblis. Bagi beberapa orang di antara saudara akan mengakui dengan jujur, kepengennya saudara hidup jujur, tetapi tetap saja berbohong. Anak-anak muda kepengennya tidak jatuh dalam
menganggap Tuhan itu penting bagi kita. Amin. Tahu saudara, kalau kita menganggap seseorang penting, sikap kita terhadap orang itu berubah. Perlakuan kita terhadap orang itu berubah. Kalau kita tidak anggap dia penting, kita nggak mau sapa dia. Melihat dia pun kita nggak mau. Betul ya? Betul. Tapi kalau kita anggap dia penting, katakanlah itu bos kita, pimpinan kita, saudara bekerja di rumah seseorang, majikan saudara, maka di mata saudara dia penting. Saudara nggak sembarangan bersikap di hadapannya. Amin. Kalau ketemu dia, saudara pakai baju yang rapi. Kalau ada janji temu, saudara datang tepat waktu. Bahasa saudara, saudara ucapkan dengan sopan dan baik. Bahasa tubuh saudara sopan dan baik. Itu hanya untuk manusia, hanya untuk majikan, hanya untuk bos. Biarlah Tuhan itu jauh lebih penting daripada bos kita, daripada manusia manapun. Ketika saudara menganggap Tuhan itu penting bagi saudara, sikap saudara terhadap Tuhan berubah. Amin. Saudara takut akan Tuhan. Saudara hormat akan Tuhan. Berapa banyak di sini mau betul-betul takut dan hormat akan Tuhan? Karena saudara juga penting bagi Tuhan. Yang kedua, biarlah saudara menganggap persekutuan dengan Tuhan juga penting. Artinya doa tiap hari itu penting bagi saudara. Bangun pagi-pagi bukan langsung buka gadget, atau ibu-ibu langsung sibuk memasak, ataupun kita semua langsung sibuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bangun pagi-pagi kita tahu kita bisa hidup, kita bisa bernapas, tubuh kita bisa bangun dan kuat karena kasih karunia Tuhan. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Saudara mau bersyukur dulu kepada Tuhan. Saudara mau sapa Tuhan yang pertama kali pagi hari. Kalau ada di antara kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula seperti ini, tidak perlu merasa tertuduh, tapi mulai saat ini kita bertobat sungguh-sungguh. Biarlah persekutuan dengan Tuhan menjadi hal yang paling penting bagi saudara. Saudaraku, barusan minggu yang lalu, hari Senin malam kami berangkat, hari Selasa siang, Ibu Munte, Ibu Pendeta Victoria dan saya tiba di Timor Leste, saudaraku, untuk melayani di KKR dan untuk melayani di seminar sana pada hari Selasa dan hari Rabunya. Luar biasa kuasa Tuhan bekerja di negara itu. Saudara tentu tahu kebanyakan dari mereka apa kepercayaannya, apa agamanya. Tapi melihat Roh Kudus bekerja dalam seminar dan KKR, itu betul-betul perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan di sana, ya saudara bisa katakan GKI Gereja Kemenangan Iman Internasional. Karena sudah ada GKI di Timor Leste. Dan isinya betul-betul orang Timor Leste, saudara. Bukan orang Batak, bukan orang Indonesia. Kami hadir di sana, mereka pakai bahasa Tetu, bahasa Portugis dicampur dengan bahasa setempat. Dan di sana gereja kita disebut Igreja Victoria da Fe de Timor Leste. Dan gereja kita di sana sudah punya tanah sendiri, sudah punya bangunan sendiri. Mari melihat tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan bagaimana bisa sampai ke tahap itu. Tapi karena ada orang-orang yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, yang tadinya bukan siapa-siapa, dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal yang besar, sampai bisa menanam gereja di luar negeri. Bahkan saudara, gereja kita di Timor Leste bukan hanya ada di satu tempat, satu di ibu kota, di kota Dili, ya bukan di pinggiran, di tengah kota ada tanahnya, ada gedung gerejanya, saudara. Sudah dibangun, soalnya sangat kuat, bisa dibangun sampai tingkat 3. Tingkat 1 sudah selesai, mereka beriman tingkat 2 tahun 2019 akan selesai. Tapi satu lagi ada cabangnya di kota lain, jadi sudah ada 2 gereja kita di Timor Leste. Dan Tuhan memberikan banyak sekali orang-orangnya untuk mendirikan gereja itu. Tuhan menyelamatkan seorang insinyur, dia yang membangun gereja itu. Dia juga yang menyelesaikan sistemnya. Dan satu lagi yang paling ajaib, Tuhan menyelamatkan seorang staf menteri, seorang menteri, saudaraku, pejabat. Baru 7 bulan diselamatkan. Dia juga bersaksi di KKR bagaimana hidupnya sangat berubah. Dan dalam satu percakapan sebelum kami pulang ke airport, karena beliau ikut mengantar kami ke airport,
Ibu Munte bicara, fellowship dengan beliau, dan berkata, Bapak, Ibu Munte panggil namanya. Bapak itu berkata kepada Ibu Munte, Ibu panggil saya anak saja. Dia sudah menteri di satu negara, tapi dia bilang pada Ibu Munte, saya sangat hormat, panggil saya anak. Jadi Ibu Munte pun kemudian bicara pada dia dan berkata, selama 7 bulan mengikut Tuhan, apa perubahan yang terjadi dalam hidup Bapak? Dia seorang menteri, dia tidak sembarangan menjawab. Dia renungkan sebentar, dia berhenti sebentar. Saya pun ada di situ setelah Ibu Pendeta Victoria, kami menanti jawabannya. Lalu dia bilang dengan mata yang sangat sungguh-sungguh, Ibu, perubahan yang paling besar setelah saya ikut Tuhan di gereja ini, tiap hari saya bangun, pikiran saya pertama adalah Tuhan Yesus. Kalau sepanjang hari itu, seluruh hidup saya berpusat pada Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan Tuhan. Pada waktu dia bersaksi di KKR, diterjemahkan pada kami karena dia bersaksi dalam bahasa Tetu, saudaraku, bahasa Portugis. Dia menerangkan bagaimana hidupnya sangat bergelimang dengan uang, dengan kedudukan, dengan kekuasaan, tapi juga bergelimang dengan dosa. Dia banyak melakukan dosa, bahkan dia bicara terus terang, dia banyak melakukan perselingkuhan, sama seperti pejabat-pejabat lainnya. Saudara bisa bayangkan seorang yang begitu berkuasa dan begitu bejat di dalam dosa, bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus, bisa diubahkan oleh Injil Tuhan. Kalau dulu saya bangun pagi, saya tidak ingat Tuhan, dia katakan. Dalam pikiran saya pekerjaan atau apa sajalah. Dan saya merupakan peminum. Dia bilang kalau saya minum alkohol, saya tidak pandang bulu. Alkohol jenis yang paling mahal, vodka, sampai semua alkohol impor, sampai tua. Dia katakan, dia tahu bahasa Indonesia sekarang. Ya oplosan saya minum, dan kalau minum sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang sudah 7 bulan, 1 tetes pun tidak saya minum. Betul-betul bebas. Kenapa? Karena hidupnya berpusat pada Tuhan. Seharusnya begitulah hidup kita semuanya sudah selamat. Pikiran kita berubah. Yang kita ingat Tuhan Yesus dan bagaimana mengenal kehendak Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya doa sangat penting bagi kita. Karena saat berdoa kita dengar suara Tuhan. Dan yang berikutnya, firman Tuhan sangat penting bagi kita. Tiada hari tanpa firman Tuhan. Di situ kita kenal apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, dan kita mau lakukan. Saudara, firman Tuhan di makanan rohani kita. Saudara, cobalah gak makan 1 hari penuh, 2 hari penuh. Saudaraku sangat lemas, saudara, bahkan bisa sakit. Demikian secara rohani. Jangan biarkan hari-hari saudara berlalu tanpa firman Tuhan. Kalau saudara mau penting di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan harus penting bagi saudara. Haleluya. Dan pelayanan kepada Tuhan penting bagi saudara. Seperti yang kita dengar dalam Matius 6 ayat 33 tadi. Dan satu lagi yang terakhir, kehendak Tuhan penting bagi saudara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri di Timor Leste tadi, saudara. Hidupnya berpusat pada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau tahu apa kehendak Tuhan. Dia banyak menolong gereja kita di sana. Kenapa? Karena dia mau kehendak Tuhan dijadikan dalam hidupnya. Kalau saudara doa Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia berdoa sungguh-sungguh sampai mengeluarkan keringat darah. Bukan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Inilah teladan kita. Berapa banyak kita berdoa demikian tiap-tiap hari. Atau kita berdoa sebaliknya. Kita tidak mau tahu apa kehendak Tuhan. Yang penting kita harus tahu apa kehendak kita, apa kebutuhan kita, apa keinginan kita. Dengan kata lain kita berkata, bukan kehendakku jadi, kehendakku jadilah. Hari ini kita tukar, saudara. Bukan kehendakku jadi Bapa, kehendakmu jadilah. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini kita betul menjadi dewasa. Roh Kudus menyadarkan kita tidak lagi memaksa Tuhan mengerjakan kehendak kita. Tapi sebaliknya kita yang harus mengenal isi hati Tuhan.
Kita yang mau mengerti perasaan Tuhan. Dan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya mau mengenal isi hatimu Tuhan. Saya mau mengerti perasaanmu Tuhan. Saya mau memiliki pikiranmu Tuhan. Dan saya mau melakukan kehendakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti lebih dalam dan tidak pernah lupa bahwa semuanya saudara, masing-masing saudara, mari pegang hatinya, katakan saya. Dan pada kiri kanan, engkau. Kita. Semuanya kita di tempat ini penting. Saudara ingat saja bahwa saya setelah saudara lahir baru, saudara masuk ke sidang ini, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ini adalah tubuh Kristus lokal, gereja lokal. Adalah tubuh Kristus, saudara menjadi bagiannya. Sama seperti tubuh kita ini penting. Tidak ada di dalam tubuh kita yang tidak penting. Ya, rambut saudara penting. Kalau memang rambut ini tidak penting, mari kita buat kaki saja semua. Maka kita akan bersinar-sinar. Karena tidak ada rambut. Penting, sebabnya ya, kalau bapak, apalagi ibu-ibu, kalau sudah ada rontok, oh cepat cari obat rontok. Jangan sampai seperti Pak Munte. Jadi rambut itu penting, saudara. Kaki penting, amin. Tangan penting, ya. Kulit penting, tulang penting. Kalau tadi kebaktian Sakti Bu Munte berkata, alis pun penting. Ya, ibu-ibu yang seperti Bu Munte, alisnya kurang tebal, kalau mau ibadah, oh dia ambil pensil alis, dia buat alis sendiri. Supaya ya estetika, tambah kelihatan cantik. Dan sebenarnya dari Bu Munte menjelaskan, alis ini cuma berguna, pertama cuma berguna untuk menahan keringat. Kalau bisa dari tempat ini ya, panas saudaraku, Ibu Munte khotbah, lalu keringat turun, bayangkan kalau nggak ada alisnya, langsung jatuh ke mata, maka dia terkhotbah. Jadi saudara-saudaraku, kita penting di hadapan Tuhan. Karena jatuh alis airnya, tidak ada alis ke mata. Dan bayangkan saja kalau Ibu Munte khotbah tanpa alis, mau Ibu Munte akan seperti tuyul. Kalau saudara mau cukur alis, hati-hati, jangan cukur alis. Amin saudaraku. Jadi alis itu penting. Walaupun kalau ada pemuda di sini punya pacar baru, kasih tahu sama kawannya, hei aku ada gebetan baru. Kawannya nggak akan bertanya, bagaimana alisnya? Nggak ada. Ini kan saudara. Tapi alis penting. Dan nggak ada kawannya bertanya, oh kau punya gebetan baru ya, cewek baru ya, bagaimana bulu hidungnya? Jangan ada bertanya bagaimana bulu hidungnya. Apakah banyak, apakah sedikit, apakah warna hitam atau warna pirang? Nggak ada. Tapi bulu hidung pun penting. Karena bulu hidung ini diciptakan Tuhan. Kalau ada debu, dia nyangkut dulu saudara. Kalau ada kotoran masuk, gatal dia keluar balik dia. Bayangkan kalau nggak ada bulu hidung, masuk semua kotoran, masuk terus ke paru-paru. Bisa kurang sehat, kurang baik untuk kesehatan kita. Jadi semua penting. Saudara tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus, apapun letak saudara, semua saudara penting, semua saudara diperlukan, semua saudara dibutuhkan. Yang berani aku ini apalah, semua saudara penting. Bilang kalau nggak ada aku kayak tuyul nanti kayak aku alisnya misalnya. Amin. Terus sebabnya masing-masing di antara kita, di dalam rumah kita, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, temukan tempat kita di dalam tubuh Kristus dan berfungsilah sesuai dengan tempat kita. Terutama di KKR Natal kita ini. Jangan hanya hadir di KKR Natal Bela Tuntungan, tabur juga di KKR Natal yang lain. Apalagi di KKR Natal Bela Tuntungan, amin. Semua kita hadir, amin. Yang mau hadir angkat tangannya, amin. Dan satu lagi, semua kita bawa jiwa, amin. Yang mau bawa jiwa angkat tangannya, amin. Haleluya.
tidak begitu baik kelihatannya. Demikian dalam tubuh Kristus, kalau ada yang pasif, gak mau tahu, tidak begitu baik, tidak begitu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebabnya semua medan tuntungan berfungsi. Semua medan tuntungan mengambil tempatnya. Semuanya kita penting. Katakan amin dengan kuat. Semuanya kita dapat makan air dan semuanya kita bawa jiwa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara tahu hukum persepuluhan? Mari kita praktekkan saja. Injili setidaknya 10 jiwa. Layani dengan sungguh-sungguh. Saya percaya minggu depan setidaknya dari 10 jiwa yang saudara layani, 1 jiwa minimal berhasil saudara bawa. Kurang kuat amin. Berapa saudara bu? 1. Untuk dapatkan 1 berapa kita injili? 10. Bisa dalam seminggu ini? Bisa dalam seminggu ini? Saudaraku, apakah saudara tidak kasihan saudaraku jiwa-jiwa itu ke neraka? Sekali ke neraka Bapak Ibu yang terkasih, tidak bisa pindah ke surga. Dan tidak ada jalan lain, hanya Yesus jalan keselamatan. Betul lah saudara berkata, oh saya mau rajin menginjil, karena itu upah kekal bagi saya di surga, betul. Tapi seandainya pun tidak ada upahnya, saudara hanya berbelas kasihan, tidak sanggup membayangkan orang-orang yang saudara kenal masuk ke neraka. Orang-orang yang bertemu dengan saudara tiap hari dalam pekerjaan saudara, kalau saudara beli barangnya, beli kebutuhan hidup, beli beras, beli sayur kepada dia di pajak atau di mana saja, sudah ada hubungan manusia. Tapi tidak pernah saudara, kalau istilah bola, tidak pernah saudara membayar hutang kepadanya, memberitakan Injil kepadanya. Ini ada kesempatan sebelum 2018 berakhir, ada kesempatan membawa di kamera Natal kita. Tempuhlah resiko itu dengan iman, beritakan Injil kepada dia, rampas dia daripada neraka. Teruslah saudara anakazo, tidak tahu malu, saudara Anania, saudara Biaso, bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena saudara tahu itulah yang terpenting saudara. Ada amin. Saya yakin semuanya kita, walaupun seluruh keluarga pati kita, keluarga inti kita sudah selamat, pastilah masih ada famili kita, sanak saudara kita yang belum kenal Yesus. Pastilah ada kenalan kita atau teman kita, rekan kerja kita yang belum kenal Yesus. Mohonlah kasih Tuhan memenuhi saudara, hikmat dan keberanian daripada Tuhan. Saudara mampu menyampaikan Injil dengan perkataan yang tepat, pada jiwa yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Tuhan berikan divine connection kepada saudara, dan saudara berhasil membawa buah bagi kerajaan surga. Nah siang hari ini saudaraku, sedikit lagi, masih tahan? Di sisi lain, firman Tuhan mau disampaikan kepada saudara, bahwasanya saudara penting untuk menerima pertolongan Tuhan. Tadi kita sudah dengarkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitulah Tuhan mengasihi saudara, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam ayat yang lain dikatakan, kalau anaknya pun tidak disayangkannya, dia juga tidak menahankan berkat yang lain kepada saudara. Tuhan Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan saudara. Dan kalau yang paling mahal sudah dibayarkan lunas dengan darahnya sendiri, semuanya yang lain tersedia bagi saudara. Keselamatan sozo, di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada berkat Tuhan, di dalamnya ada kebebasan, di dalamnya ada sukacita. Itulah keselamatan jiwa yang sepenuh-penuhnya. Kalau siang hari ini ada saudara datang dengan penyakit, saudara beriman bahwasanya saudara penting di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau menyembuhkan saudara. Amin. Kalau saudara datang dengan kesedihan, ketahuilah saudara penting di mata Tuhan. Tuhan mau menghibur saudara. Kalau saudara datang dengan dosa-dosa terselubung, dengan ikatan-ikatan yang tersembunyi, saudara penting di mata Tuhan. Tuhan mau membebaskan saudara. Di mana ada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Amin saudara. Amin. Ada banyak contohnya di dalam Alkitab. Beberapa di antaranya adalah kisah di dalam buku Markus 5. Kisah mengenai Jairus. Jairus punya kebutuhan, saudara. Di dalam pasal yang sama juga ada kisah mengenai perempuan yang sakit 12 tahun. Ada juga kisah mengenai Zakheus. Ada
Ada juga kisah mengenai Lazarus. Semua tokoh Alkitab ini beda-beda keadaan mereka semua. Masing-masing punya pergumulan, punya persoalan yang berbeda. Dan berbeda-beda pula cara Tuhan menjamah mereka, menolong mereka. Tapi semuanya dijamah Tuhan karena semuanya mereka penting. Kalau saudara perhatikan, baik kepada Jairus, baik kepada perempuan yang sakit 12 tahun, baik kepada Zakheus, baik kepada Lazarus, mereka semua punya iman. Katakan amin. Katakan iman. Mereka semua percaya. Katakan percaya. Katakan lebih kuat lagi, saya percaya. Akan tahu saudara katakan saya beriman. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Amin. Saudaraku, dalam Markus 5, Jairus ini anak perempuan yang sakit dan dia segera datang pada Yesus. Kenapa dia datang pada Yesus? Karena dia percaya. Percaya Yesus punya kuasa menyembuhkan. Dia berharap Yesus segera datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya perempuan yang sudah sakit keras. Tapi di tengah jalan ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun juga percaya pada Yesus. Kalau yang katakan percaya. Dan itu dinyatakannya melalui ucapannya dan tindakannya. Perempuan ini terus berkata, asal ku jamah cuma Yesus aku pasti sembuh. Dan dia tempuh semua tantangan. Walaupun seharusnya dia tidak boleh keluar dalam keadaan pendarahan. Dia sudah sangat lemah. 12 tahun sudah berobat kemanapun tidak ada hasilnya. Justru dia menjadi lebih sakit, lebih lemah. Tapi dia pergi menindakkan imannya. Dan betul-betul ketika dia jamah cuma Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan. Amin. Sebabnya Tuhan tidak berkata, kuasa aku menyembuhkan engkau. Tadi di mobil dipasang oleh ada seorang saudara Leo, dia memasang DVD Bapak Munte pas KKR itu kan baru tahun-tahun terakhir sebelum Bapak Munte pulang ke sorga. Pas ada kalimat saya dengar dari sebelum turun dan melayani kebaktian baru, kuasa Tuhan sudah tersedia. Saudara hanya perlu iman untuk mendapatkan kuasa itu. Dan itu yang terjadi pada perempuan yang sakit 12 tahun. Sebabnya Tuhan tidak berkata kuasaku telah menyembuhkan engkau. Tapi Tuhan berkata imanmu, imanmu telah menyembuhkan engkau. Sama seperti ini Happy Now sangat terang saudaraku ya. Kalau saudara datang nanti malam saya pikir akan lebih banyak lampu-lampu Natal. Tapi tahu saudara, lampu itu tidak akan hidup kalau tidak disentuh saklarnya, kalau tidak dihubungkan. Walaupun ada sudah tersedia energinya, tapi harus dihidupkan saudara. Demikian dengan kuasa Tuhan. Apakah menghidupkannya? Iman saudara. Iman saudara. Iman saudara. Lalu ketika perempuan itu sembuh, saya pikir Jairus yang terbelah hatinya. Satu pihak tentunya dia tidak mungkin tidak senang ada orang sakit sembuh. Tapi satu pihak hancur hatinya karena datang kabar, jangan sembuhkan lagi Tuhan. Anakmu perempuan sudah mati. Pasrah dia sedih. Kalau saja perempuan itu tidak menginterupsi, mungkin masih sempat berubah. Mungkin anakku tidak perlu mati dan lain sebagainya. Banyak pikiran berkecamuk di dalam hatinya. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan kita selalu penuh kasih. Lagi-lagi bagi Tuhan kita semuanya penting. Apa kata Tuhan kepada Jairus? Jangan takut, percaya saja. Amin. Mungkin ada di antara saudara siang hari ini perlu mendengar perkataan itu. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, Yesus sekarang berkata kepada saudara, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dan Jairus percaya. Sebabnya ketika Tuhan sampai ke rumahnya, anaknya betul-betul dihidupkan oleh Tuhan. Berikan untuk Tuhan Yesus. Kalau di dalam kisah Zakheus dikatakan pemungut cukai. Dia bukan orang yang disenangi saudara, orang-orang tidak suka pada dia. Orang-orang menganggap dia orang berdosa dan badannya pendek, tapi dia percaya pada Yesus. Dia mau jumpa Yesus. Sebabnya kalau badannya pendek, dia berusaha. Dia naik ke atas pohon. Yesus tahu keadaan Zakheus. Siang hari ini pun
Tuhan tahu keadaan saudara. Dan Yesus berkata kepada Zakheus, banyak orang memburu-buru Yesus. Tapi Yesus berkata kepada Zakheus, Zakheus turunlah, aku mau makan di rumah. Dan tahukah saudara, setelah Zakheus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidupnya betul-betul berubah. Dia dibebaskan dari cinta akan uang. Dia dibebaskan dari roh keserakahan. Dia dibebaskan dari kata makan. Dia berkata, setengah dari hartaku ku berikan kepada orang lain. Dan kalau ada orang melakukan tidak benar, ku bayar 4 kali lipat. Ikatannya lepas pada hari ini. Biarlah ikatan saudara juga lepas pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin. Dan saudara bisa maju ke depan untuk didoakan, percaya, beriman dengan kuasa peletakan tangan, semua ikatan-ikatan saudara dibebaskan. Yang terakhir adalah kisah Lazarus, saudara. Lazarus sakit keras, Maria dan Marta sangat prihatin dan mengirimkan kabar kepada Yesus, cepat datang ke Betania, orang yang kau kasihi. Lazarus sakit keras, tapi Yesus datang lama, saudara. Ketika Yesus sampai ke sana, Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Pikiran manusiawi berkata sudah terlambat. Tapi sekali lagi, bagi Yesus kita semua penting. Yesus yang penuh kasih dan penuh kuasa berkata, Lazarus bangkitlah, Lazarus keluarlah. Pada saat itu juga Lazarus bangkit dari kematian. Siang hari ini, adakah bisnis saudara mati? Yesus mau membangkitkan. Adakah kasih saudara dingin mati? Yesus mau membangkitkan. Adakah sukacita saudara mati? Yesus mau membangkitkan. Dan hari ini semua kita kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara diberkati pada hari ini. Sekali lagi, saudara ingatlah, saudara sangat penting di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak penting, saudara bagian daripada tubuh Kristus. Sama seperti di mana Tuhan Abraham penting untuk diberkatinya, saudara juga penting untuk diberkatinya. Tapi supaya apa? Supaya Abraham bisa memberkati orang lain lagi, supaya saudara juga bisa memberkati orang lain lagi. Dan jangan pernah ragu kalau berada di antara kita sudah melakukan banyak pilihan yang salah. Kita sudah melayani tapi kemudian kita berbuat dosa, kita mundur, kita jatuh daripada jalan Tuhan. Saudara pikir ialah itu untuk mereka yang sungguh-sungguh, pada aku tidak mungkin Tuhan mau pakai aku lagi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan mau. Tuhan mau, saudaraku. Untuk itu dia mati. Untuk itu dia mencurahkan darahnya, supaya semua saudara, dosa-dosa saudara dihapuskan dan saudara bisa dipulihkan. Seberapa parah pun keadaan kita, menurut pikiran kita, Tuhan mau. Sama seperti seorang kusta yang datang pada Yesus, dia tahu Yesus sanggup. Sebabnya dia berkata, Yesus, kalau kau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Apa kata Tuhan? Tuhan tidak sekedar berkata, aku mau. Tuhan jamah dia. Yang adalah najis menjamah orang kusta. Tapi Tuhan jamah dia. Dan Tuhan berkata, aku mau. Jadilah kau lahir. Siang hari ini, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah, pada waktu kita mengangkat tangan, oh saudara rasakan jamahan tangan Tuhan yang berkata, aku mau. Jadilah kau diberkati. Jadilah kau dipulihkan. Jadilah kau disembuhkan. Jadilah kau dibangkitkan. Jadilah kau orang yang luar biasa. Engkau berharga di mataku. Engkau penting bagiku. Aku mau. Hati Tuhan bagi saudara. Supaya apa? Supaya saudara menerima itu, saudara melakukannya kepada orang lain lagi. Saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang berkata kepada orang lain, aku mau. Yesus mau. Yesus mau. Banyak orang tidak punya pengharapan di luar sana. Bagaimana mereka tahu jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara yang diutus Tuhan memberitakannya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini terima jamahan Tuhan. Kenali isi hati Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Jangan ada kita tidak berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan berikan 5 talenta, buahkanlah 5 talenta. 2 talenta, buahkan 2 talenta. Bahkan yang punya 1 talenta, buahkan 1 talenta. Seberapa saudara bisa, saudara berikan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jangan bilang aku hanya penerima tamu. Semua penting, alis pun penting. Kalau
Saudara tidak ada hanya. Tapi kalau saudara katakan saya hanya menerima tamu, tahukah saudara, bila saudara melayani dengan tulus dengan kasih Tuhan, saudara salah orang di luar sana. Sungguh-sungguh saudara lihat kepada matanya, dari mata saudara terpancar Yesus. Pada waktu saudara salah dia, saudara jamah dia, setengah dari persoalannya sudah hilang. Kehidupan mengalir, maka seluruh persoalannya pun bisa hilang. Dan saudara peduli pada dia. Biar banyak jiwa-jiwa di luar sana berkata, aku mau datanglah kebaktian di hari Nahor. Sepanjang minggu tidak ada peduli padaku. Setidaknya tiap hari minggu ada yang memeluk aku, ada yang menyalam aku, ada yang mencium aku dan berkata, Yesus mengasihimu. Dia mau datang karena dia merasakan jamahan Tuhan melalui jamahan tangan saudara. Dan siapapun saudara, anggota tubuh Kristus, saudara penting, mari lakukan bagian saudara. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Maka saudara melakukan kehendak Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, sinar hidupku kuserahkan padamu.